Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Septiano Zora dengan NIM 24103064. Di sini saya mempresentasikan proyek akhir luas saya dengan tema manajemen stok gudang di percetakan. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman web 2 yang diampu oleh Bapak Muhtarom SE Eskom Mkom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Di sini saya menggunakan Codeigniter versi 4. Jadi kalian bisa download dulu di link codeigniter.com/download. Nah, karena saya sudah download di sini. Nah, di sini nanti di downloadannya ada file berupa zip kayak gini. Nah, nanti di sini kita ekstrak, kita pilih di folder www atau di folder Laragon kita, karena di sini saya pakainya Laragon. Nah, di sini kita ekstrak di folder sini. Karena saya sudah mengekstrak, jadi saya tidak perlu mengekstrak lagi. Nah, habis diekstrak, kita di Laragon, di www. Nah, di sini nanti nama ekstrakannya seperti ini. Nah, ini nanti bisa kita ganti namanya terlebih dahulu. Biar gak kepanjangan gitu, kita ganti namanya menjadi gudang percetakan. Nah, karena yang di sini proyek saya namanya gudang percetakan, jadi saya namai gudang percetakan. Karena saya udah punya, jadi kita nggak usah namain lagi. Lanjut, langkah selanjutnya adalah pembuatan database. Di sini lanjut di database, saya menggunakan phpMyAdmin sebagai pembuat databasenya. Nah, sebelum membuat database, kita klik new dulu. Habis itu create database. Nah, di sini kita masukkan nama database apa sih yang ingin kita buat. Setelah kita masukkan, habis itu kita klik create. Nah, karena saya sudah punya di sini, jadi langsung saja masuk ke database saya. Nah, di database saya di sini ada tabel barang, tabel kategori, tabel transaksi, dan tabel user. Nah, untuk masukkan codingnya nanti, semisal mau coding di database gudang percetakan. Nah, nanti bisa langsung coding di SQL sini. Karena saya sudah ada, lanjut aja ke fieldnya. Lanjut di tabel barang. Di sini fieldnya adalah nama ID barang sebagai INT dengan type INT, kode barang dengan varchar dengan type varchar panjang 20, nama barang dengan type varchar panjang 150, ID kategori dengan type INT, harga dengan type desimal dengan panjang 15,2, stok dengan type INT, gambar dengan type varchar 255. Lanjut ke tabel kategori. Fieldnya ada ID kategori dan nama kategori. Di sini type dari ID kategori adalah INT. Tipe dari nama kategori adalah varchar 100. Lanjut ke tabel transaksi. Untuk di sini tabel transaksi ada ID transaksi dengan type INT, ID barang dengan type INT, jenis transaksi dengan type enum, masuk atau keluar, jenis jumlah dengan di sini field jumlah dengan type INT, terus field tanggal dengan type date, keterangan dengan teks. Terus di tabel user ada ID dengan type INT, username dengan type varchar panjang 50, password dengan type varchar 255, nama lengkap dengan type varchar 100, role dengan type enum dengan pilihan admin atau staff.
Nah, di sini sebelum karena kita sudah membuat, hitungannya kita sudah membuat database-nya, teman-teman. Kita di sini hitungannya sudah membuat database-nya. Nah, habis itu kita lanjut ke Visual Studio-nya. Nah, di sini yang perlu kita setting yaitu APHP-nya. Nah, di sini adalah public string base URL. Jadi di sini URL atau link kalian jika mengeklik ini nanti bisa langsung ke tampilan webnya. Di sini karena saya langsung dari filenya, maka saya ketikkan di sini localhost gudang percetakan public. Nah, di sini adalah nama folder saya gudang percetakan. Nah, di sini public sebagai tampilan utamanya atau tampilan pertamanya. Setelah setting di sini, lanjut setting database-nya, teman-teman. Nah, di database sendiri di sini yang perlu kita setting adalah di public area-nya saja. Public area aja. Nah, di sini saya cuman nyeting hostname localhost, username-nya root, passwordnya nggak diisi, sama database, nama database-nya. Di sini karena yang saya buat tadi adalah DB gudang percetakan, maka di sini dituliskan database gudang percetakan. Lanjut. Setelah mengsetting itu, kita lanjut ke model dulu, model atau bisa kita sebut sebagai jembatan ke database yang isinya adalah konfigurasi tabel dan query khusus. Kita masuk ke tabel user dulu di sini. Di sini untuk menangani data login dan admin staff. Terus di model kategori model, di sini untuk menangani data kategori barang. Kelas kategori barang, extension model atau konfigurasi tabel kategori protection. Nah, di sini adalah kolom yang boleh diisi user protection atau bisa diisi juga allowed, vien atau nama kategori. Jadi yang boleh diisi user. Lanjut ke model barang model. Nah, di sini inti utamanya di sini untuk menangani data barang, pencarian dan relasi. Nah, di sini update tambah parameter keyword dulu, atau kita masukkanlah itu apa kayak nama barang gitu, kategori barang atau ID barangnya berapa. Nah, di sini kita ketikkan pencariannya seperti itu. Lanjut ke transaksi model. Nah, di sini untuk menangani riwayat transaksi, filter masuk dan keluar. Jadi di transaksi ini ada dua opsi. Jadi untuk opsi barang masuk dan barang keluar. Jadi keterangan seperti ini fungsi lama. Return transaksi nama barang, transaksi ID barang, order by tanggal atau days, diurutkan secara tanggal dan yang terbaru ke yang lama atau kecil ke besar. Lanjut fungsi ambil atau ambil data berdasarkan jenis masuk keluar. Nah, di sini untuk data barangnya sendiri terdiri ada jenis transaksinya, nama barang, gambar barang, kode barang, sama ID barang. Nah, untuk jenis transaksi di sini diurutkan secara tanggal sama descending, urutan tanggal terbaru. Untuk order by-nya secara descending, jika tanggalnya sama, yang diinputkan tuh yang belakangnya yang paling atas atau yang terbaru. Final 5. Jadi di tampilan tabel nanti cuman ditampilkan 5 data saja. Lanjut ke controllernya di sini.
Nah, di sini untuk controller sendiri itu bertugas untuk mengatur alurnya terima input data atau olah data terus dikirim ke view. Jadi habis ke model controller, habis itu ke view. Nah, di sini control out untuk mengatur akses login, public function login atau proses login, memasukkan username password. Contohnya seperti ini, masukkan username password untuk admin atau staff. Nah, di sini masukkan sesuai ID user kita seperti ini. Contoh ID user sebagai ID untuk nama, di data user sebagai nama lengkap, role user role, login true. Habis itu return to base URL dashboard. Jadi setelah login lanjut ke database dashboard. Habis itu setelah kalau datanya salah atau error, nanti username atau password salah. Lanjut ke dashboard. Habis login lanjut ke dashboard. Base control dashboard di sini. Di sini untuk mengatur tampilan awal statistik, memanggil barang model, memanggil transaksi model, karena di tampilan awalnya itu ada untuk barang sama transaksi model. Kelas dashboard extension base controller. Public function index, jika selesai login lanjut ke base URL. Di sini data barang model sebagai barang model, data transaksi sebagai transaksi model. Datanya seperti ini, titelnya dashboard, statistik angkanya, total barang, account all atau semua barang. Untuk transaksi masuk sendiri itu ada data transaksi masuk, transaksi keluar ada sendiri datanya. Nah, habis itu untuk tabel datanya nanti ada juga list masuk dan list keluar. Jadi ada barang masuk, ada barang keluar. Kembali ke dashboard index. Lanjut kita ke controller barang PHP. Nah, di sini untuk mengatur RCUD barang dan gambar seperti ini. Memanggil barang model, kategori model, public function, login base URL. Barang model sebagai barang model, kategori model sebagai kategori model. Tangkap keyword dari navbarnya. Kalau kita mau mencari barang kita, tinggal kita masukkan kata kuncinya saja. Return view ke barang index, lanjut ke barang index lagi. Jika kita mengklik tambah, nanti kita memasukkan pilihannya, ada gambar. Jika gambarnya nggak ada, maka error. Jika ada, namanya adalah default JPEG. Pakai random name biar aman dari chat browser. Jadi kalau nama kita sama nanti biar nggak terjadi error pada gambarnya. Jadi setelah kita menambah gambar, maka gambarnya otomatis mengganti nama dengan menambahkan nomor. Model save di sini, untuk model save-nya di sini model save barang masuk, ada kode barang, nama barang, ID kategori, harga, stok, gambar. Kembali ke base URL barang. Lanjut di sini untuk editnya sama persis aslinya. Return view barang from edit. Barang sebagai barang model, kategori sebagai kategori. Jadi VIN ID untuk barangnya, VIN ID, untuk kategorinya VIN all. Nah, di sini sama seperti yang tadi untuk proses gambarnya. Jika gambarnya diupload, otomatis gambarnya itu keduplikat masuk, terus mengganti nama gambarnya dengan menambahkan nomor. Terus kita terus di sini adalah fitur cek apakah user upload gambar. Jika tidak upload, pakai nama gambar lama. Berarti kalau kita kalau kita mengganti gambar, berarti itu yang berganti adalah
namanya. Cuman kalau kita nggak mengganti sama sekali, berarti nama yang lama itu nama gambar barang yang lama itu akan tetap. Nah, di sini adalah hapus gambar Yungling. Syarat gambar lama bukan default JPG dan filenya adalah defaulter. If barang gambar lama default JPG, file action, image barang lama, gambar. Nah, di sini jika barangnya yang saya katakan tadi, jika barang bukan gambar lama, maka foldernya default, tidak berubah. Habis itu di sini simpan data baru sama seperti yang tadi, ada ID barang, ID sebagai ID, kode barang, this request, get nama barang get post, nama barang, ID kategori sebagai ID kategori, harga get request get post sebagai harga, stok get post sebagai stok, update stok manual, gambar ada nama gambar, public function, model nama sebagai nama model, barang sebagai barang, VIN ID. Hapus file, jika menghapus file maka otomatis filenya itu terhapus dengan data-datanya. Lanjut ke proses transaksi. Nah, di sini untuk proses transaksi sendiri memanggil transaksi model, memanggil barang model. Terus kelas transaksi extension branch controller, public function, index, kembali ke dashboard. Nah, di sini adalah public function proses. Nah, di proses transaksi itu ada transaksi model atau barang model. Nah, diurutkan menjadi ID barang, jenis, jumlah dengan ID barang, jenis transaksi dan jumlah. Untuk transaksinya sendiri nanti ada barang masuk dan barang keluar. Terus ini untuk simpan transaksinya. Di sini transaksi model save. Nah, yang di save itu ID barang, jenis transaksi, jumlah, tanggal, keterangan. Jadi kalau kita memasukkan barang masuk atau barang keluar, otomatis ke save-nya sebagai data ini, ID barang, jenis, jumlah, tanggal, keterangan. Nah, di sini untuk update stoknya nanti otomatis terupdate di data barang atau data dashboard. Oke, setelah menjelaskan controller model, sekarang kita lanjut ke view. Nah, di sini view-nya ada view saya sendiri. Halaman awalnya adalah seperti ini, login godang percetakan. Habis itu diiringi dengan bootstrap dan CSS-nya. Nah, di sini gudang print, sistem manajemen stok, tampilannya nanti seperti ini. Nah, gudang print, sistem manajemen stok. Jadi kita membuat kayak ini, kayak kartnya ini, baru ditutupi gudang sistem manajemen stok. Lanjut, di sini adalah form inputannya, username, password. Habis itu masuk. Di sini adalah text centernya, UAS web pemrograman programming 2. Lanjut, coba kita praktekkan. Kita praktekkan dulu jika username dan passwordnya salah. Admin 1 passwordnya. Nah, jadi kalau username atau password salah nanti tulisannya seperti ini. Nah, kalau benar nanti seperti ini. Bentar. Nah, di sini adalah tampilan awal atau tampilan dashboard. Di sini adalah pop-up dari browsernya. Gudang print system management stock. Nah, di sini adalah tampilan awalnya. Kita ke index dashboard dulu. Nah, di index dashboard sendiri, di sini adalah dashboard ringkasan pantau arus keluar masuk barang secara real time. Jadi di sini adalah tampilannya yang di sini, dashboard ringkasan arus keluar masuk secara real time. Habis itu ada di sini total item. Dan di sini ada total item, total masuk, total keluar. Dan di bagian kiri adalah barang masuk, barang masuk terakhir bawah kiri. Terus ada apa namanya? Ada keterangannya, tanggal, barang, jumlah,
dan keterangannya. Lanjut. Terus di bagian kanannya barang keluar terakhir juga sama, tanggal barang, jumlah, terus keterangannya apa gitu. Nanti tampilannya seperti ini. Barang masuk terakhir, barang keluar terakhir. Lanjut ke indeks barang. Di indeks barang, data barang, kelola, stok, dan item barang di sini. Jadi ini adalah kata-katanya, kayak kata-kata yang tadi di indeksnya dashboard, yaitu dengan judul data barang, terus dengan kata kelola, stok, dan item barang di sini. Nah di sini adalah kayak apa ini namanya, navbar tambah barang, terus tabel seragamnya seperti ini. Nah di tabelnya nanti ada foto, kode, nama barang, kategori, harga, stok, dan aksi. Aksi itu bisa diedit, bisa dihapus, bisa dimanipulasi lah gitu. Nah di sini adalah URL-nya, base URL untuk gambar. Terus di sini untuk barang, untuk nama barang, nama kategori, harga, stok, dan di sini adalah base URL barang edit dan barang hapus. Lanjut, di sini model desain seragam ya. Ini jika kita mengklikkan tambah barang baru, nanti ada kode barang, nama barang, kategori, harga, dan foto. Habis itu kita tambahkan. Nah, kita coba tampilkan di sini. Di data barang masuk, kelola stok dan item barang di sini. Di sini ada foto, kode barang, nama barang, kategori, harga, stok, dan aksi. Oke. Di sini ada tambah barang juga. Tambah barangnya coba kita klik. Nah, di sini kalau kita mengklik tambah barang, ada kode barang, nama barang, kategori, harga, dan foto. Seperti yang di bagian desain seragamnya ini. Lanjut ke form edit. Nah, di sini untuk form editnya sendiri seperti ini. Dan ini adalah edit barang, terus URL-nya. Habis itu setelah kita mengklikkan edit barang, di sini adalah URL untuk update barangnya. Nah, habis itu kita mengganti kode, bisa mengganti kode dengan name kode barang. Terus apa ini, inputannya adalah kode barang, nama barang. Mengganti kategori, mengganti harga, dan bisa memanipulasi stok gudang atau stok okname-nya. Bisa diedit karena manusia tempatnya salah. Jadi kalau kita cuman bisa menambah dan mengurangi tanpa mengedit, jika ada kesalahan maka hasilnya tidak sempurna. Nah, lanjut seperti ini. Formnya seperti ini. Kita bisa edit kode, nama, kertas, harga, stok, dan foto. Bisa memanipulasi. Lanjut. Terus kita lanjut ke view transaksi, teman-teman. Barang, view out, template. Nah, transaksi di template. Di sini model transaksinya seperti ini. Karena menyatu dengan setbar, jadi kita kaitkannya di template ya. Template yaitu setbarnya seperti ini. Jika input transaksi, nanti menuju ke base URL transaksi proses. Nanti bisa pilih barangnya yang mana, terus jenisnya apa, barang masuk atau barang keluar, terus jumlahnya berapa, tanggalnya tanggal berapa, terus keterangannya apa. Habis itu simpan otomatis, balik ke dashboard. Oh iya, terus di sini adalah template dari kayak bootstrapnya apa gitu, setbarnya apa, navbarnya apa gitu, seperti ini.
masuknya ke template. Soalnya kalau buat satu-satu nanti kodenya terlalu panjang, jadi saya namain template PHP. Lanjut seperti ini nanti tampilannya. Input transaksi di sini kita pilih barang. Nah, untuk pilih barang sendiri, kalau belum ada data barang, kita harus tambah di data barang. Terus jenisnya masuk dan keluar. Kita input, jika barang masuk kita klik masuk, jika barangnya keluar kita klik keluar. Dan jumlahnya berapa, tanggalnya berapa, dan contoh keterangan. Seumpama kalau barang masuk itu pembaruan stok gudang atau stok menipis gitu kita tambahkan. Habis itu kita simpan. Nah, seperti itu. Nah, habis itu untuk CSS-nya sendiri saya memakai CSS seperti ini, berwarna hijau, tapi semuanya lebih, karena sekarang zamannya bootstrap, lebih ke bootstrap. Di sini ada warna hijau terinspirasi dari Tokopedia. Terus untuk background saya sendiri yang seperti ini terinspirasi dari YouTube ya, jujur YouTube tampilannya rata-rata seperti ini. Jadi referensi saya gudang print ini terinspirasi dari website gudang lainnya gitu. Terus saya buat gudang print. Lanjut, karena sudah selesai, kita lanjut ke rootesnya. Nah, di sini rootes itu kayak alur dari URL kita. Contoh di sini untuk alur loginnya, login, masukkan apa? Jika login sudah function rooters, habis itu masuk login proses, habis diproses masuk, baru di logout atau login keluar. Di dashboard sendiri karena di sini mungkin dashboard ini kayak tampilan utama, jadi kayak habis dashboard ya udah di dashboard index gitu. Terus lanjut ke routes barang. Nah, di sini barang function routes. Di sini adalah routes get barang index, tampilkan barang. Routes post tambah barang. Jadi kayak proses kita untuk menambah. Setelah ditambah, proses tambah. Nah, lanjut ke routes get edit. Nah, di sini untuk proses edit, from edit, lanjut ke routes post. Setelah di edit, otomatis barangnya diupdate. Nah, dihapus. Habis itu kalau proses get hapus atau menghapus barang, nanti ditampilin di sini, tampil, lanjut ke post, tampilnya juga. Terus di transaksi juga seperti itu. Routes group transaksi function routes. Routes get transaksi index, masuk ke index. Routes get proses, transaksi telah diproses. Nah, untuk auto route-nya saya offin biar aman. Routes set auto routes. Karena sudah di codingannya sudah, kita lanjut ke di sini untuk mencoba website kita apakah sinkron sama satu sama lain. Di sini tadi kita sudah menginputkan jika salah nanti username dan password salah, berarti kita langsung masuk saja admin 123. Di tampilan awal seperti ini, total item 10, total barang masuk 12, total barang keluarnya 6. Di sini adalah barang masuk terakhir, di sini barang keluar terakhir. Nah, di sini adalah tampilan data barang. Nah, di sini adalah barang yang sudah ada. Nah, kita mau menambahkan data barang terlebih dahulu dengan menambahkan kita sebelum input transaksi kita menambahkan data barang terlebih dahulu. Misal seperti ini. Nama contoh kita tambahkan ballpoint standar per pack dengan kategori aksesoris kantor, karena
Di aksesoris kantor tuh kita juga perlu nulis, nggak cuma ngetik, jadi butuh bolpen ya. Untuk harganya sendiri kita kasih harga 25.000 per pack, terus choice file. Nah, di sini kita pilih gambar. Gambarnya kita sudah ada. Habis itu klik simpan. Nah, di sini otomatis barang sudah masuk ke data barang. Cuman stoknya masih 0. Nah, gimana kalau kita mau menambahkan barang? Nah, di sini kita ke input transaksi. Habis itu pilih barang yang tadi, ballpoint standar. Pilih apa jenis barangnya masuk atau keluar. Karena ini stoknya 0 ya, otomatis barangnya masuk. Kita buat 25 ya, 25 dengan tanggal hari ini. Dengan apa ini? Stok untuk mencatat keperluan secara manual atau secara tertulis. Contohnya seperti ini. Kita simpan. Nah, di sini otomatis dashboard ringkasan juga terupdate. Jadi barang masuknya tadi adalah ballpoint standar dengan jumlah standar pack 25, stok untuk mencatat keperluan Nah, habis itu total masuknya tadi 12 jadi 13. Kita lanjut cek di data barang apakah dia masuk. Nah, di sini untuk stoknya sendiri sudah masuk ya, 25 aksesoris kantor. Kita lanjut jika barangnya keluar. Jika barang keluar, seumpama kita keluarin barang 5 dengan tanggal yang berbeda. Tanggalnya kita majuin mungkin sampai September 18. Nah, 18 September 2026 dengan jumlah pengeluarannya 5 pack. Keterangan penggunaan ballpoint untuk mencatat secara manual. Nah, habis itu kita simpan data. Nah, di sini di barang keluar sendiri juga sudah terupdate dengan jumlah 5 dengan status penggunaan ballpoint untuk mencatat transaksi secara manual. Dengan total keluarnya bertambah, yang awalnya jadi 6 menjadi dari 7. Terus kita cek di data barang. Nah, datanya sudah dikurangi 5, jadi awalnya 25 menjadi 20. Terus di sini kita coba lagi dengan mencoba edit ya. Nah, di sini coba kita memanipulasi stok dan harga. Yang awalnya 25.000 menjadi 20.000. Terus untuk stoknya sendiri menjadi 10. Kita simpan perubahan apakah terupdate. Dan harga terupdate jadi 20.000 per pack. Terus stoknya juga terupdate, jadi awalnya 20 jadi 10. Habis itu lanjut aksi hapus. Apakah berjalan untuk aksi hapus item ini adalah pop-up-nya. Nah, sekarang yang bolpen tadi sudah terhapus. Jadi di sini kita coba di kolom pencarian barang atau kode atau nama barang, kita cari kertas. Kita tulisan kertas. Nah, di sini akan ada data barang otomatis yang sesuai kita cari dengan depannya kertas. Nanti contohnya seperti ini. Atau mungkin dengan kodenya KTS atau apa. Nah, dengan kodenya sendiri KTS juga bisa nanti seperti ini. Jadi untuk inputannya juga berhasil. Udah dicoba semua. Jadi kita coba logout sekalian. Bisa.
Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan mohon maaf jika videonya kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.